Halo, selamat datang di channel aku. Pada video kali ini, aku sebenarnya mau sharing aja ya, pengalamanku sewaktu ikut UTBK 2020. Deg-degan banget dulu lihat hasilnya, karena aku kan tesnya itu hari pertama, sesi pertama, gelombang pertama, jam pertama. Jadi belum tahu gitu tipe-tipe soalnya. Waktu habis tes itu kan rame ya di Twitter, soal panda lah. Nah, aku tuh bingung, mana ada soal panda, aku nggak kerasa ngerjain gitu soal panda. Dan juga kaget gitu, beda banget sama yang aku pelajari selama ini. Set pokoknya. Setelah tes itu rada nyesel sih ngambil hari pertama. Aku tuh nggak berharap banget lolos di SBM. Tapi alhamdulillah waktu pengumuman ada tulisan ini. Oh ya, selain itu aku juga mau sharing strategi supaya lolos di SBMPTN. Nah, gak kerasa ya pelaksanaan SBMPTN itu semakin dekat. Direncanakan UTBK hari pertama itu pada hari Senin, tanggal 12 April 2021. Nah, sejauh mana nih persiapanmu? Semakin awal kamu mempersiapkan, maka semakin baik ya. Karena masa depan adalah milik mereka yang merencanakan segala sesuatu secara matang hari ini. Buat kalian yang masih bingung atau ada unek-unek, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau aku tahu jawabannya ya aku jawab, atau ada yang tahu jawabannya ya silahkan dijawab. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Di sini ada 3 strategi supaya lolos SBMPTN. Lolos SBMPTN itu tidak ada yang bisa menjamin ya. Yang di sekolah termasuk anak pandai pun kalau nggak tahu strateginya bisa nggak lolos. Dan juga sebaliknya, buat siswa yang biasa-biasa aja tapi dia tuh rajin mencari informasi tentang SBMPTN, rajin belajar, pokoknya haus akan informasi SBM, itu bisa aja lolos. Bahkan di PTN yang terbaik juga bisa. Pokoknya orang lain itu tidak akan ada yang bisa menjamin kelulusan SBMPTN kecuali diri kalian sendiri. So, kamu harus selalu yakin bahwa kamu bisa lolos di SBMPTN. Kamu itu hebat, kamu tuh harus semangat. Masa depanmu ada di tanganmu. Jadi harus semangat dong. Selain semangat, kamu juga harus konsisten. Jadi kamu tuh harus ada planning. Mau di sini, mau di situ, dan jangan cuma ikut-ikutan teman. Kamu harus punya alasan kenapa kamu memilih jurusan dan PTN itu. Jadi kalau ada yang tanya kenapa kamu pilih itu, kamu bisa jelasin gitu. Dan selain konsisten dalam memilih jurusan, kamu juga harus konsisten belajarnya. Ingat, segala sesuatu yang istimewa itu memang sulit didapatkan. Belajar yang konsisten itu bukan yang berjam-jam sampai lupa makan, lupa segalanya. Itu salah ya. Belajar yang konsisten itu yang rutin. Jadi nggak lama-lama tapi rutin gitu. Dan memang benar-benar belajar. Selanjutnya yaitu mereview materi. Ya, kita tahu ya bahwa di UTBK kali ini ada TPA-nya, jadi lebih banyak juga materinya yang dipelajari. UTBK bulan April ya, bisa dihitung tuh, hamin berapa. So, nggak ada lagi dong yang males-malesan, nanti-nantian, UTBK sebentar lagi. Ingat, sainganmu di luar sana. Mereka sedang giat-giatnya belajar loh untuk memperebutkan kursi di PTN. Masa kamu cuma santai-santai aja sih? Ayo dong belajar. Nah, buat yang ikut bimbel langsung itu kan diberi rangkuman materi ya. Begitu juga dengan yang ikut bimbel online. Ada banyak bimbel online yang bagus-bagus. Soalnya aku dulu juga pakai bimbel online, yaitu Kuiper. Meskipun sebenarnya pernah ikut bimbel offline, nah di Kuiper itu sudah ada sub materinya. Ini aku nggak promosi ya, cuma aku tuh sharing pengalamanku aja dulu. Tetapi memang kalau ikut-ikut bimbel baik online maupun yang offline itu memang butuh uang yang tidak sedikit ya. Nah, tapi jangan khawatir nih buat yang nggak ikut dua-duanya, bisa lihat materi di YouTube. Aku saranin kalau tentang matematika itu bisa buka privat Al-Faiz. Terus untuk PBM itu di IG-nya Kak Fauzan Al-Rashid di IG. Pokoknya banyak banget channel-channel tentang materi UTBK gitu. Tinggal kalian buka aja dan sediain kuota pastinya. Selain mereview materi, kalian juga harus latihan soal. Semakin sering kalian latihan soal, maka akan semakin terlatih juga pemahaman kalian mengenai soal UTBK. Apalagi kalau latihan soal yang hot gitu. Jadi kemampuan analitis kalian tuh semakin terlatih.
Karena kan dalam tryout gitu dikasih waktu ya sesuai ketentuan dalam UTBK. Jadi kalian nggak kaget gitu saat UTBK yang sesungguhnya. Bimbel online itu juga banyak banget yang ngadain TO online kayak Siap PTN, Pahamivi, Eduka, apalagi ya. Banyak banget pokoknya. Caranya itu di IG. Nanti kalian disuruh bagiin itu pamfletnya di IG story. Pokoknya ada ketentuannya. Dulu aku gitu soalnya. Lumayan sih ngelatih, meskipun tipe soalnya waktu UTBK itu beda banget. Tapi ngelatih kemampuan menyesuaikan dengan waktu, melatih kemampuan berpikir kritis juga. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap memilih jurusan. Memang aku tuh pernah ngalamin di posisi kalian ya, bingung gitu mau masuk mana, takut salah jurusan. Aku tuh dulu sampai benar-benar mau UTBK gitu, hamin berapa ya? Hari H pendaftaran aja, pendaftaran UTBK itu, aku tuh masih bingung mau ke jurusan apa, mau di PTN mana gitu. Akhirnya, didiskusikan lah sama orang tua. Jadi dalam memilih jurusan itu memang harus didiskusikan sama orang tua ya, supaya orang tua juga tahu anaknya mau jadi apa, mau kuliah di mana, gimana. Maksudnya belajar apa aja gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi, karena kesuksesan kalian itu tergantung doa dari orang tua, terutama ibu ya. Jadi ya selalu libatkan orang tua dalam langkah kalian. Bukan berarti nggak mandiri ya, ini tuh beda konteks gitu. Nah, apabila ada perbedaan pendapat, misal kamu pengennya di jurusan A, orang tuamu pengennya kamu masuk di jurusan B gitu. Coba komunikasikan dengan baik. Beri pengertian tentang jurusan pilihanmu itu, karena sebenarnya orang tua itu pasti mau yang terbaik lah buat anaknya. Jelasin serinci mungkin dan pastinya kamu juga harus bertanggung jawab gitu atas pilihanmu itu. Kamu tahu resiko kalau kamu ambil jurusan itu. Bicarakan dengan sopan, dan kalau misalkan planning kamu itu sudah matang, pasti orang tua juga bakalan ngerti gitu. Selanjutnya yaitu selain mengkomunikasikan dengan orang tua, kamu juga harus berkoordinasi dengan ahlinya, yaitu guru BK. Kalau kamu bingung masalah apapun gitu, jangan dipendem. Coba tanyakan dan ceritakan kepada guru BK di sekolah. Pasti nanti akan dijelasin dan diarahkan. Dulu aku juga aktif ke BK waktu kelas 12, bukan masalah ya, maksudnya masuk ke ruang BK itu ada masalah, bukan berarti kayak gitu, tetapi lebih ke konseling. Pokoknya jangan sampai kamu bingung tapi diem aja, takutnya nanti salah langkah. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan UTBK itu banyak hal yang tidak terduga terjadi. Jadi aku ceritain ya gambaran di ruang UTBK. Sebelum tes itu yaitu H-1, kalian sebaiknya itu survei tempatnya. Jadi kalau yang rumahnya jauh itu kalian lebih awal ke tempat tesnya, supaya bisa survei tempat tes. Sehingga pas tesnya itu nggak bingung di mana gitu. Nah, setelah survei ya tentunya ke kos lagi dong. Oh ya, kalian juga harus baca aturan-aturan yang ditempel di tempat tes dengan seksama. Karena pengalaman aku, dulu aku tuh tes di salah satu universitas. Nah, di gerbangnya itu ditulisin kendaraan yang masuk harus lewat rektorat gitu. Gak tahu kenapa aku tuh gagal paham gitu. Jadi mikirnya aku yang datang harus lewat rektorat gitu. Akhirnya aku naik Gojek lewat rektorat dan harus jalan ke tempat atau ruangan aku tes. Padahal ya ruang tesku itu dari kos deket banget gitu. Di situ juga ada gerbangnya. Tapi aku malah lewat depan coba. Akhirnya aku tuh sadar waktu pulang. Lah, kok lewat situ pada gitu. Teman-temanku itu pada lewat situ yang satu ruangan tes sama aku. Ternyata buat yang jalan itu bebas, bisa lewat mana aja. Kesel pastinya. Ya udahlah. Oh ya, waktu mau TBK itu dikumpulin di satu ruangan dulu. Di situ akan dicek persyaratannya seperti kartu SBMPTN yang udah dicetak, KTP. Waktu itu kan sedang COVID ya, jadi ada surat keterangan sehat. Pokoknya di ruangan pertama itu akan dicek kelengkapan administrasinya. Setelah itu akan diarahkan menuju ke ruangan tes. Masuknya itu satu-satu, terus dikasih tahu duduk di mana gitu. Sama itu dibacain ketentuan tes, terus dikasih waktu 15 menitan buat yang mau ke belakang, buat yang mau minum. Pokoknya dikasih waktu segitu. Dan ya ruangannya tuh dingin banget. Tanganku sama kaki tuh dingin banget. Padahal
ya udah pakai kaos kaki gitu. Pokoknya dingin banget gila. Mungkin sebenarnya nggak terlalu dingin ya, maksudnya biasa aja gitu AC-nya, tapi kan karena grogi gitu jadi dingin. Nah, aku tuh pesan ke kalian jangan terlalu panik ya. Ya baca-baca doa gitu. Pokoknya jangan terlalu panik. Nah, saat yang ditunggu-tunggu yaitu bertemu dengan soal. Nah, aku saranin kerjakan yang mudah dulu, yang susah lewatin lah gitu. Karena kita kan juga dikejar waktu gitu. Jangan sia-siakan semenit pun, karena itu berharga banget. Oh ya, kalau bisa itu dikerjakan semua ya, jangan ada yang dikosongin. Karena kayaknya sih sistem penilaiannya itu sama seperti yang tahun 2020, yaitu kalau salah enggak dikurangin gitu. Selanjutnya yaitu berdoa dan tawakal, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah langkah setelah melakukan usaha gitu. Jadi ya kalau nggak keterima misalnya ya, maksudnya kalau nggak keterima ya semoga diberi hati yang lapang dan diberikan rezeki lainnya yang jauh lebih baik pastinya. Dan kalau keterima ya alhamdulillah gitu. So, sekian video kali ini, semoga bisa memberi gambaran buat kalian dan semoga tentunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.